Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Wijaya Business Channel. Sahabat muda, topik yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara memulai bisnis yang baik. Memulai bisnis yang baik itu ada 4 langkahnya. Yang pertama, kenali diri sendiri. Apa sih keunggulan kita? Apa sih kehebatan kita? Karena dengan keunggulan dan kehebatan itu, kita akan menghasilkan sebuah bisnis yang bisa diadu di pasar. Pastikan kalau kita datang ke pasar bisnis, barang dan jasa yang kita bisniskan menang. Oleh karena itu, identifikasi keunggulan kita terlebih dahulu. Kita itu hebatnya di mana? Misalnya kita pintar masak. Peluang untuk bisnis kuliner itu ada kalau masakan kita lebih enak dari masakan yang di kafe-kafe. Kalau kita bisa mendesain fashion yang keren dan lebih keren dari fashion yang ada, maka peluang bisnis fashion menjadi peluang kita. Sahabat muda, langkah yang pertama itu adalah identifikasi diri. Apa sih keunggulan kita? Bagaimana kalau kita nggak punya keunggulan? Maka carilah partner bisnis yang memiliki keunggulan di mana kita mau bisnis. Mau bisnis kuliner, pastikan kita punya partner yang bisa membuat masakan yang lebih enak dari masakan yang ada di restoran, yang ada di kafe-kafe. Kalau masakan kita tidak lebih enak, maka bagaimana konsumen bisa membeli ke kita? Tetapi kalau produk kita lebih enak, masakan kita lebih enak dari yang lain, maka keliru orang tidak beli ke kita. Begitu juga dengan fashion. Misalnya bisnis hijab misalnya. Kalau hijab kita lebih keren, maka keliru tidak beli kepada kita. Tapi kalau kita tidak mampu menciptakan sebuah hijab yang lebih keren dari yang lain, lebih indah dari yang lain, ya tentu keliru beli punya kita. Dan kita akan menjadi capek berbisnis. Karena memang tidak dibeli karena tidak lebih baik. Jadi langkah yang pertama, pastikan bahwa kita mampu menciptakan sebuah produk atau jasa yang lebih baik dari yang lain. Dan itu hanya bisa karena kita itu ahli di dalamnya. Atau partner bisnis kita memiliki keahlian di bidang itu. Sehingga begitu diadu di pasar, menang. Langkah yang kedua, tentukan peluangnya. Kalau kita misalnya pintar masak, ya, maka peluangnya adalah membuat bisnis kuliner. Manusia butuh makan di rumah bosan. Tentu dia butuh makanan di luar. Maka berilah solusi terhadap kebutuhan masyarakat itu. Berilah solusi terhadap permintaan masyarakat itu. Masyarakat butuh makan, masyarakat butuh makanan. Maka kalau kita punya keunggulan membuat masakan yang lebih baik, lebih enak dari yang lain, maka itulah peluang pasar kita. Bisnis hijab misalnya, kita mampu membuat hijab yang lebih baik, maka peluangnya adalah kita jual kepada masyarakat yang membutuhkan pakaian. Misalnya di lingkungan kampus, mereka butuh hijab. Kita tidak perlu menjual ke yang skup yang terlalu luas. Kita mulai dari skup yang kecil. Kita jual di kampus kita. Apakah betul hijab yang kita buat itu lebih keren dari yang lain? Apakah betul hijab yang kita ciptakan lebih baik daripada hijab yang lain? Fashion yang kita buat lebih keren dari yang lain? Kalau lebih keren, kalau lebih baik, keliru nggak beli punya kita. Jadi langkah kedua, cari peluangnya. Jadi setelah kita punya keunggulan, yang kedua, cari peluangnya. Siapa yang akan menjadi sasaran bisnis kita? Yang ketiga, bisnis itu sudah tidak seperti berenang di kolam renang. Bisnis itu akan seperti berenang di lautan yang luas. Artinya apa? Permasalahan akan datang, badai akan datang, ombak besar akan datang. Bisnis itu akan ada banyak masalah. Oleh karena itu, pastikan bertahan. Pastikan cari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang datang. Kalau kita sudah punya keunggulan, kita punya lebih baik dari yang lain, dan kita sudah menentukan peluang pasarnya, seluruh cibiran, semua permasalahan, kita harus cari solusinya. Kita harus tangguh, kita harus mampu mengatasi semua permasalahan bisnis.
Baru setelah kita mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, misalnya hijab permintaannya banyak, kita mampu nggak menyuplai? Oh ternyata ada 1-2 sentra, ada 1 kampung sentra industri yang bisa menyuplai keinginan dan kebutuhan pasar. Kalau kita sudah mampu di skup yang kecil, langkah yang keempat, jual ke Indonesia. Sahabat muda, Indonesia ada 270 juta orang. Ada banyak peluang pasar di sana. Kalau produk kita lebih baik dari yang lain, makanan kita lebih enak, fashion kita lebih keren, maka target 1% itu bukan target yang tinggi. Kalau kita lebih baik dari yang lain. Katakanlah hijab, ada 270 juta penduduk, katakanlah 100 juta. 1%-nya berapa sahabat muda? 1%-nya 1 juta orang. 1 juta orang, kalau hijab itu bisa untung 10.000, 10 miliar. Loh kok begitu muluk-muluk? Itulah Indonesia. Jual ke Indonesia. Pasarnya luas. Singapura hanya 26 kali 34 km, hanya sekota Semarang saja. Tapi Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa, yang pasarnya luar biasa. Maka langkah berikutnya, kalau kita sudah mampu memiliki keunggulan di bidang produk, kita punya yang lebih baik dari yang lain, kita sudah tentukan peluangnya, kemudian kita sudah yang ketiga mampu mengatasi masalah di skup yang kecil, kita siap untuk menjual ke Indonesia. Jual kepada 270 juta orang. 1% saja yang membeli, katakanlah 1 juta, 2 juta, hijab itu 10.000 sangat mungkin. Karena harganya bisa 50.000, 100.000 kurang lebih. Maka 10.000 itu sangat mungkin satu hijab. Oleh karena itu, langkah pertama, langkah kedua, ketiga, dan keempat, kalau sudah kita lakukan, maka itu langkah-langkah berbisnis yang baik. Oke sahabat muda, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita ingin memulai bisnis yang baik, maka pastikan bisnis kita itu lebih baik dari yang lain. Yaitu, pertama, kita harus unggul, kita harus punya kehebatan apa, setiap orang punya keunggulan dan kelemahan ya. Kemudian yang kedua, kita harus tentukan peluang. Kemudian yang ketiga, kita harus atasi seluruh permasalahan. Apapun masalahnya kita harus tangguh, bertahan. Tidak boleh menyerah. Bukan hanya tidak boleh menyerah, jangan pernah menyerah. Oke? Kemudian yang ketiga, jual ke Indonesia. Oke sahabat muda, mudah-mudahan sukses. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.